Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita semua berada dalam kasih karunia Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita yang sebaik-baiknya. Suatu hal yang tidak bisa Tuhan buat, Tuhan tidak bisa menyembah kita. Pada saat ini kami akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti kami bersyukur kepada-Mu.
Kudus lihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyembahmu. Tuhan, berubah hati ini.
COVID-19 yang sedang berlangsung. Kami tetap percaya Tuhan menjadi pelindung kami, Tuhan menjadi segala-galanya bagi kami. Dan itu kami serahkan Tuhan Yesus. Firman-Mu yang kami akan dengar. Dan firman itu menambah iman percaya kami, bertambah-tambah lebih dekat dengan Allah. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Tuhan ada bersama kami. Firman-Mu yang Tuhanku, kami siap untuk mendengar sabda-Mu itulah kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang indah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Beberapa pengumuman. Pertama, berita sukacita. Hari Jumat yang lalu saya hadir dalam resepsi daripada Marta dan Jelis yang sudah pemberkatan nikahnya di Sumatera pada tanggal 28 Desember. Jadi hari Jumat saya hadir jam 12 siang dan sudah berdoa bersama-sama dengan keluarga yang baru tersebut. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, sebentar ya setelah tamat dalam doa, jemaat diminta untuk tunggu sejenak. Pelayanan diakonia akan menyampaikan beberapa pengumumannya atau acaranya. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, berita sukacita, tetapi juga berita bahagia. Saya menulis di WA berkenan dengan Tuhan panggil agar saudara kita Ibu Suroso pada hari Sabtu pagi subuh dan Tuhan panggil pada bersama Tuhan. Tuhan beda. Kemudian saya sampaikan juga dalam di rumah sakit dan di tempat pemakaman bahwa dari satu sisi Alkitab mengajar berfirman bahwa kalau ada yang meninggal kita berduka, keluarga berduka. Tetapi mereka yang meninggal dalam Tuhan, mereka dibawa Tuhan sertanya. Dan itu berarti berbahagia. Jadi dari satu sisi duka, tapi dari sisi yang lain yang bersangkutan sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Ya. Dan berikutnya Pak Suroso masih di rumah sakit, katanya di daerah Salemba, tapi saya tidak dengar rumah sakit apa. Dan tidak bisa dijenguk. Ya, kita berdoa saja. Tolong. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat, pengumuman dari Gubernur DKI ada PSBB ketat. Jadi saya akhirnya menyimpulkan, ya, saya memberi dukungan kepada pengumuman atau amanat dari Gubernur bahwa 2 minggu ke depan, karena PSBB itu 2 minggu, jadi kita tidak ibadah di gereja, kita layangkan saja ibadah online di rumah kita masing-masing. Mungkin ada gereja melakukan ibadah di gereja, silakan. Saya pikir-pikir, timbang-timbang, kita beri dukungan kepada Gubernur untuk 2 minggu ini kita tidak ibadah. Dan saya mohon maaf, ada saudara yang mau berencana yang baik pada bulan ini, saya mohon ditunda. Saya tidak usah sebut ya, rencana yang baik itu nanti saya maksudnya, ya, bisa ditunda dulu, ya, sampai kesempatan yang baik. Ya. Puji Tuhan,
Saya rasa ya sekian ya, pengumuman saya. Nah, untuk itu saya undang Pak Tomo, mantu saya meneruskan cara pada hari Natal yang lalu. Ada yang bantu mengirimkan ini sebentar. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah. Dan pagi ini sebetulnya kemarin ombak kita sharing gitu, tapi kayaknya waktunya juga nggak terlalu panjang karena kalau sharing itu nggak mungkin cuma waktu 1 jam atau 1,5 jam, saya rasa kurang. Tapi apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang sudah di WA sama ombak di saya, kita tetap akan kita sampaikan kebenaran firman ini. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 3. Ya, terima kasih. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke 17 dan 18. Tadinya umat nasibnya ke pasal 4 segala dari ayat 1 sampai ayat 6 karena waktunya tidak cukup. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Puji Tuhan. Kalau saya belajar, saya renung-renungkan setelah saya dikasih WA sama Bapak Gembala, maupun saya merenung-renung betapa pentingnya roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa kita perlu dipimpin oleh kuasa roh. Kita adalah orang-orang yang segambar dengan Tuhan. Tuhan menyamakan kita dengan gambarnya. Oleh sebab itu pasti Tuhan akan memberikan kita kepada roh Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita dipimpin oleh kuasa roh, kita akan dimerdekakan. Tidak terselubung di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti melihat setiap langkah kehidupan kita, perjalanan kita, bahkan kesehatan kita. Kemarin saya juga sebetulnya ya ada orang gimana ya, Ibu Suroso itu baik. Saya juga pengen menghadiri, saya telepon sama Bapak Gembala berapa kali. Gimana mau kita ke sana, ada ibadah pelepasan atau gimana penghiburan? Oh nggak bisa Pak Tomo, kita harus ngikutin protokol kesehatan. Apalagi Pak Roso kalau hari Jumat itu selalu, halo Pak Tomo, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi saya kayaknya terngiang-ngiang gitu. Ya kita semua lah. Kalau jemaat kita di jemaat masyarakat ini, kalau menurut saya kayak seperti saudara semua gitu. Jadi kalau satu tidak kelihatan, kita rasanya juga ada yang ketinggalan. Tapi Tuhan, rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan juga bukan jalan kita. Istri saya juga bilang, loh kok Bu Roso, padahal yang sakit kan Pak
saya bilang, loh itu kan Tuhan punya cara, nggak boleh melawan Tuhan. Jadi saya sama istri saya rada ya gimana gitu, saya bilang itu Tuhan yang punya rencana, nggak bisa kita asal-asal mau ikutan kita atau ikutan orang dunia. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh, kita akan selalu jalan sesuai dengan Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan dimerdekakan. Jadi kita akan dipimpin oleh Roh Kudus akan di dalam kehidupan kita. Bagi orang yang percaya akan dipimpinnya oleh Roh Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, ini yang pembukaan saya, nanti yang akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Mungkin kalau ada tanya jawab, mungkin kan ya waktunya segini, jadi Omak yang akan meneruskan. Tapi kita tetap percaya bahwa kehidupan kita selalu ada Roh Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tomo. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini kalau kita baca dari ayat 1 kemudian sampai pasal 4, maka itu adalah pelayanan gereja. Pelayanan gereja adalah bukan sejauh pelayanan yang terlihat di mimbar. Ada yang memimpin pujian, ada yang singers, ada yang musik, ada yang beritakan firman. Tetapi pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan oleh Roh Allah. Jadi kita umat perjanjian baru adalah umat yang menerima karya Roh Allah. Dan Roh Allah itu Tuhan sendiri. Roh Allah adalah Tuhan yang roh adanya. Baik, sebelum saya lanjut, tadi Pak Tobo menyinggung salah satu saudara kita yang kita hormati, kita kasih Ibu Suroso. Menurut anaknya menyampaikan kepada saya bahwa ya belasan hari yang lalu Ibu Sum dioperasi lututnya, kemudian sehat kembali ke rumah. Terjadi proses perawatan rawat jalan. Dalam proses bolak-balik rumah sakit, dalam proses perawatan itu maka ketahuan ya perlu ya diinapkan di rumah sakit ya, karena ditemukan ada COVID gitu, ya. Kemudian beberapa waktu kemudian Pak Suroso juga ya diinapkan di rumah sakit. Dan saya bercerita dengan anak-anak ya, dan ya saya katakan bahwa ya apa yang Tuhan buat sudah itu ya sungguh baik dari Tuhan ya, begitu ya, kita doakan ya untuk Suroso dan seluruh keluarga. Bapak Ibu Saudara ya, terkait dengan pembacaan firman ini, maka perlu menjadi perenungan kita bersama, pembelajaran kita bersama, bahwa kehidupan iman kita sebagaimana Tuhan pakai Paulus mengirim firman kepada jemaat di Korintus, supaya mereka dapat menyadari bahwa mengapa mereka bisa beriman. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam 2 ayat ini kita belajar sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menjadi jemaat. Dulu sebelum jadi jemaat berarti mereka diperhamba. Diperhamba oleh apa? Ya oleh dosa. Tetapi
dengan mereka mendengar berita firman Tuhan, maka Roh Allah Tuhan itu berkarya, memberi mereka pembebasan, memberi mereka kemerdekaan dari dosa. Lanjut, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oh, setelah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, maka kehidupan kita ini mencerminkan atau menyinarkan itu kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan, Roh Tuhan itu berkarya melalui firman yang diberitakan, firman yang dibaca, kemudian menjadi iman, maka mengubah kehidupan mereka. Yaitu ini adalah ditujukan kepada jemaat di Korintus, tapi pembelajaran untuk semua umat beriman. Nih, ya saudara sekalian. Nah, di sini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berarti tadinya mereka tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan tadinya, dan Tuhan oleh Roh merdekakan mereka, bebaskan mereka. Sekarang mereka mencerminkan atau menyinarkan kemuliaan daripada Kristus, dan itu kemuliaan itu menunjukkan kebaikan. Karena apa? Karena mengubah posisi. Tadinya posisinya tidak mulia, alias dalam kegelapan. Tetapi karena firman dan Roh Allah yang mengerjakan firman dalam pendengaran dan penyambutan kita, maka kita berubah menjadi mencerminkan kemuliaan Tuhan yang adalah Roh itu. Roh yang memerdekakan, yang membebaskan kita dari gelap menjadi terang, dari dosa menjadi mulia. Itu berarti dulunya tidak mulia, tapi karena kenal Tuhan, percaya Tuhan, maka kita tidak lihat Tuhan dengan mata, tetapi Tuhan oleh Roh-Nya bekerja melalui kata-kata firman, sehingga adalah pengertian, sehingga kita menjadi percaya, terjadi perubahan. Jadi saya lanjut dulu, terus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, tidak ditutup lagi, tidak ada penutup. Nah, biasanya dalam kegelapan itu bisa gambarannya bertopeng, begitu. Tapi sekarang karena kita dibebaskan, nah, topeng itu ditinggalkan, maka Roh Tuhan menaruh hal yang mulia di dalam hati, pikiran, dan tampilan hidup. Nah, ini jadi Roh berkarya supaya kita dapat mengerjakan yang mulia, yang baik itu, yang benar itu. Topeng ditinggalkan. Itu topeng adalah bicara dosa yang mengalami manusia. Lanjut. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Oh, bukan kemuliaan diri sendiri. Kemuliaan diri sendiri sebagai manusia ada pada masing-masing. Kita punya kemuliaan sendiri-sendiri sebagai manusia. Kita tidak sama dengan hewan. Kita mulia dalam arti bahwa kita mempunyai pikiran dan seterusnya. Tetapi kalau hewan, ya otak hewan gitu, ya. Misalnya, ya hewan itu tidak belajar seperti kita. Misalnya, kalau kita manusia bisa belajar dan bisa menjadi cerdas. Nah, kalau hewan, ya begitu saja dia, ya, dari kecil sampai menjadi besar. Tetapi kalau manusia ada perubahan,
ya dalam berpikir, masa kanak-kanak, masa kemudian menjadi dewasa. Nah, saudara, firman Tuhan ini, kemuliaan itu adalah datang dari Tuhan yang adalah roh. Jadi mulianya Tuhan, baiknya Tuhan, itu yang didatangkan kepada kita. Jadi kita penerima dari kebaikan Allah dalam hidup ini. Oke? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kemuliaan yang dihadirkan Tuhan oleh Roh Allah melalui firman-Nya, maka mengubah kita untuk menjadi serupa dengan gambar daripada Tuhan. Dan selanjutnya, dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi Tuhan menghadirkan kemuliaan oleh Roh melalui firman-Nya dan melalui pengalaman hidup sehari-hari sebagai orang percaya, maka kita diubah dari waktu ke waktu. Untuk apa? Jadi serupa dengan gambar atau dengan kemuliaan Tuhan. Jadi berangsur-angsur kita berubah, akhirnya menjadi penuh mulia seperti Tuhan mulia adanya. Kita sungguh terima kasih pada Tuhan. Saya minta bantu Pak Suroso baca, Pak Sudomo, ya, Pak Sudomo, Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Sebagai turunan Adam dan Hawa, maka firman itu berkata semua orang sudah berdosa karena Adam dan Hawa sudah berdosa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan tersebut. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan di sini kita melihat manusia yang sudah berdosa, Tuhan merdekakan, kemudian Tuhan hadirkan oleh Roh-Nya itu kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memproses hidup kita, ya, dari suatu kemuliaan, dari suatu kebenaran kepada kebenaran yang makin lengkap. Saya cepat, ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada ayat, ya, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23. Buah roh, boleh dibacakan. Buah roh, apa yang dihadirkan oleh Roh Allah? Ya, silakan. 22-23. Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Yang sesuai, tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya sesuai dengan hukum, sesuai dengan hukum Tuhan. Buah roh, artinya roh itu menghasilkan sesuatu kepada orang percaya. Apa yang dihasilkan oleh roh ketika orang menjadi percaya melalui firman Allah? Saudara sekalian, maka secara singkat saya menyampaikan, maka Roh Allah melalui firman kebenaran yang kita terima, kita baca, kita renungkan, kita dengar, dan melalui pengalaman hidup karena kita diterangi Tuhan melalui firman-Nya, maka Roh Kudus berkarya
di dalam kehidupan kita menghasilkan apa yang disebut buah roh. Artinya buah pekerjaan roh dalam kehidupan orang percaya. Buah yang dihadirkan oleh roh. Nah, dikatakan di sini ada 9. Tapi maksudnya ini adalah sebenarnya 1 buahnya. Ya, 1 buahnya, ya, tetapi 9 rasa. Rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang berlawanan dengan hukum. Ini artinya sesuai dengan hukum Tuhan. Dan puji Tuhan, kita sedang mengalami pekerjaan roh dalam diri kita. Sehingga buah roh itu makin hari makin matang. Kita tahu buah itu dari kecil sampai buah itu berkembang sebagaimana desain Tuhan. Ya, kalau buah apel, nah itu desain Tuhan seperti itu bentuknya. Nah, buah yang lain ada desain Tuhan seperti itu buah itu. Maka dia berkembang sampai akhirnya matang. Artinya menjadi sangat bermanfaat. Waktu muda juga ada manfaatnya, tetapi menjadi sangat bermanfaat. Nah, Roh Allah sedang berkarya dalam hidup kita orang percaya supaya kasih kita semakin bertambah, sukacita kita semakin bertambah, kesabaran kita makin bertambah. Susah sabar ya, tetapi ada Roh Kudus menolong saya supaya saya bisa sabar. Saudara bisa sabar. Nggak ada manusia yang sabar kalau nggak ditolong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua orang nggak sabaran karena itu adalah buah dari dosa. Itu contohnya, ya. Terus kebaikan. Manusia pentingkan dirinya sendiri, tapi ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan, pengendalian diri. Nah ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup. Hukum alamiah, hukum negara, hukum perusahaan mengatur kita, mengatur kita. Tetapi hukum itu tidak mengatur hati, tidak mengatur pikiran. Itu urusan dewe-dewe. Hukum hanya berlaku apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Hukum negara nggak boleh sembarang ngomong, nggak boleh sembarang tulis di media sosial. Kalau itu hoax, kena undang-undang dan seterusnya. Tetapi kalau masih di dalam hati, hukum belum nyampe. Karena memang hukum itu dibuat untuk itu, ya. Nah, tapi ada manfaat tentunya. Tapi saya singkat aja. Tetapi hukum Tuhan, maka Dia bekerja di dalam hati kita. Dia bekerja di pikiran kita. Dia atur itu. Juga hukum Tuhan atur perilaku kita. Atur akan ucapan kita. Tuhan tolong kita semua. Amin. Biar Roh Kudus atur kita. Amin. Tahun 2021 kita serahkan diri Tuhan. Roh Kudus aturlah saya. Haleluya. Saya mau lebih baik. Amin. Sebab Tuhan mau saya lebih baik. Dan saya tidak bisa lebih baik kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Jadi kita minta selalu Tuhan Roh Kudus terangi hatiku, tengahi pikiranku, dan seluruh hati kita. Boleh katakan amin bersama saya. Ya, mari kita tundukkan kepala, berdoa, akhiri pertemuan kita sudah ini. Ya, mungkin supaya diakoniannya dapat berjalan dengan baik, ya, persembahan dulu baru diakonia, ya, supaya agak bebas sedikit, ya. Diakonia mengatur acaranya. Baik, puji Tuhan, kita satu berdoa.
kita berdiri bersama-sama. Ada nyanyian yang cukup lama. Allah kerja oleh rohnya di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja dalam bumi. Allah kerja oleh roh dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Serahkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir.
Tuhan. Terangi kami tiap hari dalam hidup dengan terang firman dan Roh-Mu yang kudus. Berkati juga pemerintah, semua tugas yang mereka kerjakan. Berkati juga rakyat untuk menopang pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tiap hari mata-Mu tertuju kepada kami. Tiap hari juga kami arahkan hati kami, perhatian kami kepada-Mu. Dan kami percaya di dalam Engkau, Bapa yang ada di surga, maka Engkau mencurahkan apa yang baik, apa yang berguna, berkat untuk hidup kami sehari-hari, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat dalam usaha. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Berkat dalam kasih-Mu Yesus Tuhan, berkat dalam anugerah pertolongan-Mu Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Acara daripada diakonia Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, Engkau berkati Tuhan. Terpuji Engkau. Kami akhiri ibadah kami dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita nyanyi bersama. Bapa terima kasih.